Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Halo Tribuners, welcome back di program hitsnya Tribun Medan. Selamat sore Medan, yang akan mengulas top 3 news today. Dari sekian banyaknya berita Tribun Medan yang hot gitu ya, kita pilih 3 teratas tentunya, yang viral, bombastis, dan yang pilihan netizen lah ya. Dan kita akan mengulasnya as a netizen juga gitu, bersama saya Tana Sution dan rekan saya, ya Tuhan, yang belum datang sampai sekarang, Bang Tazli Muhammad. Tapi show must go on. Kita akan tetap lanjutkan acara ini, tapi boleh lah ya 1 menit kita tunggu Bang Tazlinya. Mungkin kadang-kadang beliau ini datang dengan unpredictable ya kan, ada aja alasannya. Ya. Lagi-lagi. Bang, kita ini acaranya biasa jam 5 kan Bang? Iya. Ini sudah 6:30 menurut Abang, dan ini memang baru mulai sih. Cuman ini udah telat kali, dan Abang masih telat. Dari mana? Telat lagi. Dari mana? Mau kemana? Nyuci mobil. Hah? Baru siap nyuci mobil. Ngapain? Kan nggak hujan di luar kan? Aku Ngapain cuci tadi mobil? padahal udah ini jangan telat lah, ini jangan telat ya kan. Keluar rumah tiba-tiba di mobil itu udah numpuk aja debu vulkanik. Aku capek kali lihat ketelatan Abang ini. Sampai aku bikinkan pantun lah buat Abang nih ya. Nah, main kan. Cakep, jangan lupa ya. Cakep. Makan babat. Belum. Makan babat, minum jamu. Nggak suka pula aku babat. Tahu babat nggak? Yang daging-daging itu kan. Bukan. Babat. Makan babat, minum jamu. Cakep. Abang terlambat, tiada maaf bagimu Bang. Oke lah, balik Ya. aku nih. Enggak lah, enggak, aku cece aja itu. Biar ada kan, biasa kita berpantun. Abang ada sesuatu buat aku. Apa kek? Pantun juga lah. Oh ya, boleh lah. Bosan juga tebak-tebakan. Ya. Bosan. Udah pernah aku tebak semua soalnya. Bukan kambing sembarang kambing. Iya, jadi apa Bang? Halo Bang. Musang. Oh, cakep. Oke, kan Halo, Bang. boleh. Bukan kambing sembarang kambing. Cakep. Kambing si Kiki warnanya coklat. Aduh, cakep. Siapa lagi gini ya? Ngerti. Terus? Udah, aku cuma bilang aja. Ya tuh. Bang Pantun tuh ada isinya loh seharusnya. Tapi ya kita maklumi aja lah ya, berhubung tadi keterlambatan Abang itu karena apa tadi? Ya debu sinabung nyampe ke Medan, Mm-mm. numpuk di mobil, jadi nyuci mobil dulu lah. Sinabung, Abu Sinabung. Iya, Begitu nggak jauh. percaya. Begitu jauhnya Sinabung ke Medan, Bang. 80 km ada ya? Ada Tribuners ya? Nggak Itu percaya seperti aku. yang dibilang Bang Agus tadi. Kalau gunung tuh meletus, dulu kan ada Gunung Toba, Ya. dinosaurus pun mati. Punah ya. Nah, nggak terprediksi dia. Menyaksikan Abang kepunahannya itu. Udah tua. Bang Agus kayaknya menyaksikannya. Dari rambutnya ya. Loh, tapi Abu Sinabung yang begitu jauhnya sampai ke sini, nggak percaya aku kalau nggak ada. Tanjung Tidak ya, Anom Bang? ya lah, nggak mungkin masuk pelosok kan. Kayaknya sih lebih kepada dilindungi Tuhan, Bang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin ya Tuhan. Semua lah dilindungi ya. Tapi nggak percaya aku tetap Bang. Pokoknya Ini, no ada picture, Nasrul, ada Nasrul. no picture hoax. Ada nih. Kita minta Nasrul melaporkan langsung dari Sinabung. Yes, reporter Biar kita percaya. sudah. Oke, ini dia sudah tersambung. Hai Nasrul. Halo, selamat sore Tribuners dan selamat sore Bang Tazli dan Kak Yuta. Sore. Ya, sore. Ya gimana nih kondisi di sana? Bener nggak apa yang kata Bang Tazli nih? Abunya sudah sampai ke Medan ya? Ya, benar, dari informasi Bang Tazli itu sangat benar sekali ya. Karena hari ini warga Karu maupun Sobo. hingga Medan dan Kota Binjai dikagetkan dengan adanya kiriman abu vulkanik gitu. Karena Aduh. di sini di Gunung Sinabung di Kabupaten Karu Yes. tadi malam mengalami erupsi dan awan panas yang terjadi sekitar pukul 11:30 sampai dan jam 12 tadi malam itu, Kak. Dan tidak berhenti, maksudnya berhentinya sampai jam berapa? Apakah sekarang masih erupsi? Kalau sekarang ini kita lihat sudah nggak erupsi. Saya sedang berada di ini perladangan di sekitar Kecamatan Kapanjahe yang akan menuju ke Gunung Sinabung. Bisa kita lihat di belakang saya ini Gunung Sinabung, tapi di atasnya ini tertutup oleh awan dan sampai saat ini aktivitas Sinabung sudah cukup normal. Namun berdasarkan data dari PVMBG, aktivitas Gunung Sinabung ini masih fluktuatif sehingga sewaktu-waktu masih dapat terjadi. Untuk tadi malam sendiri untuk diketahui pertama kali itu terjadi awan panas yang terjadi sekitar pukul 11:23.35 WIB. Kemudian setelah beberapa menit sekitar pukul 23.50 disusul aktivitas erupsi begitu. Namun karena
visual dari Gunung Sinabung itu tertutup oleh kabut, jadi nggak kelihatan seberapa jauh jarak luncur Awan abu- panasnya ya. awan panasnya dan seberapa tinggi jarak luncur abu vulkaniknya gitu Kak. Oke, hampir jam 12 malam ya, saat orang lagi lelap-lelapnya tuh Bang. Tapi Benar, Nasrul, kamu benar. di zona ini kan? Posisi sekarang di mana, Sro? Mm-mm. Untuk sekarang posisi alhamdulillah udah di zona aman Bang, sekitar 7 kilometeran sekarang Bang. Kalau kita berdasarkan informasi tadi yang didapat dari petugas, untuk jarak luncur awan panasnya belum diketahui. Namun masih sekitar 1.000 atau 2.000 gitu. Yang mengagetkan masyarakat, seperti yang Kakak Yuta bilang tadi, terjadi itu tadi malam. Dan dari aktivitas ini di sekitar wilayah Kecamatan Amantraan, itu ada di Desa Kuta Gugung, Desa Sigarang-Karang, dan Desa Kutarayat, itu mengalami aktivitas hujan batu begitu Kak. Jadi Waduh. masyarakat menjadi langsung kaget gitu karena dengan derasnya suara hujan abu itu Kak. Oke, proses evakuasinya gimana, Nasrul? Kan sampai hujan batu gitu kan ya? Gimana Kalau nih? sampai tadi malam evakuasi belum ada, jadi masyarakat masih stay di rumahnya masing-masing. Itu berdasarkan informasi dari masyarakat warga Desa Kuta Gugung. Mm-mm. Maaf nih, warga Desa Kutarayat, itu aktivitas hujan abunya berlangsung sekitar 10 menit lebih Kak. Oke. Jadi 75% masyarakat yang sudah tertidur lelap Mm-mm. langsung terbangun karena mendengar ngerinya suara Hujan batu ya? abu itu menghantam seng-sengnya, hujan Iya, iya. hujan batu maksud saya Kak. Oke, Nasrul, terima kasih informasinya. Tetap jaga kondisi ya. Iya, tetap jaga berada di jarak. daerah yang Iya, aman. zona amannya. Yap. Terima kasih Nasrul informasinya, udah nyampe ke Medan ternyata sampai abunya ya, tapi di sana sendiri sampai hujan abunya sampai kayak hujan batu juga ya kan Bang, tengah malam pula penduduk lagi lelap-lelapnya, jadi harus waspada lah ya Bang untuk di warga di sana ya. Kita harapkan juga peran pemerintah ya kalau ada proses evakuasinya lebih lanjut ya. Oke, kita lanjut, kayaknya ada Informasi kecelakaan Yes. dari Marelan ya. dari Maryland. Reporter kita di sana sudah sedia. Ya silakan Dedi laporannya. Yes, Dedi. Ya, Gimana kondisinya? Saat ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Seorang pengendara Scoopy atas nama Rizky meninggal dunia di tempat. Muhammad Rizky berusia ditaksir 21 tahun setelah ditabrak mobil bermuatan BBM milik PT Pertamina. Kejadiannya di mana lokasinya, Ded? Lokasinya tepat di simpang di Labuhan, tepatnya di tikungan monumen yang menuju Panah Hijau. Akibat kecelakaan lalu lintas ini terjadi kemacetan panjang sudah hampir 1 jam. Kemacetan cukup parah dikarenakan masyarakat setempat yang sibuk menyaksikan kondisi korban yang hingga saat ini belum dievakuasi. Waduh. Belum ada pihak petugas aparat maupun pemerintah yang melakukan evakuasi. Tadi kondisi korban masih di situ berarti ya Ded ya, tapi belum ada dari penduduk setempat atau mengamankan atau gimana? Nggak ada ya? Tidak ada pihak masyarakat setempat tidak berani mengganggu ataupun menyentuh korban yang saat ini hanya ditutupin dengan agar tidak nampak darahnya, dan kondisinya cukup memprihatinkan karena organ-organ tubuhnya terburai keluar gitu. Ded, kira-kira sudah berapa lama ya korban tergeletak di situ atau kecelakaannya kapan nih? Waktu kejadiannya kapan nih Ded? Ditaksir korban sudah ada hampir 1 jam belum dapat dievakuasi karena diduga pihak petugas juga mengalami terjebak kemacetan di ujung jalan untuk menuju ke lokasi kejadian. Marelan macet Bang, kita kan udah pernah bahas nih ya kemarin Ini ya. daerah Labuan, jadi mungkin petugas untuk mengakses ke lokasi juga terganggu benar, karena benar. sudah macet duluan ya, Ded. Jadi itu supirnya Ded, gimana pengamanannya Ded? Khawatir main hakim Ya, sendiri kan? saat ini dilaporkan bahwa saya tadi ditemuin ke pihak mobilnya masih terparkir sekitar 50 meter dari lokasi korban, namun sopirnya sudah tidak berada di tempat. Dedi kan maksudnya lokasi supirnya juga nggak tahu di mana, mungkin sudah diamankan atau bagaimana? Tidak. Ya,
Ya, tadi sopirnya langsung kabur melarikan diri. Namun tadi sempat ada salah satu warga yang menemui Tribun Medan menyampaikan bahwasanya jika pihak keluarga ingin meminta pertanggungjawaban untuk menemui pihak Pertamina di jalan yang berdekatan Dedi, di sekitar lokasi. ada saksi mata nggak kira-kira yang menyaksikan kejadian itu? Baik, saya cari dulu saksi mata ya. Kira-kira di seberang jalan. Iya. Biar lebih detail kan bang, pengen tahu Bang, juga tadi nih. kejadiannya kira-kira jam berapa, Bang? Betul. Tadi sekitar jam 18 lewat. Jam 18 ya. Belum ada. Seperti apa kesalahan di korban, Bang? Yang korban ini motong dari belah kiri. Motong dari sebelah kiri ya. Jalan mau ke Belawan dia pulang kerja. Oh gitu. Sopir truknya seperti apa itu, Bang? Truk tangkinya, Iya. truk tangkinya lari setelah menabrak ini, meninggal terus ditinggalkannya kejadian. Oh begitu ya tadi. Cepat aja tadi begitu kejadiannya ya. Oke, seperti itu tadi keterangan dari warga ya. Bahwasanya kejadian begitu konstan cepat gitu. Namun kemacetan yang diakibatkannya ini belum dapat terurai. Petugas lantas juga belum ada nampak mengatur lalu lintas ya, Ded? Belum ada dilaporkan. Kesulitannya karena masyarakat ini sangat ramai dan memang betul di kawasan ini kan kawasan jalan protokol. Ada ribuan warga yang turun ke lokasi sehingga Waduh. menyulitkan arus lalu Kerumunan nih lintas. maunya bang. Jadi maksudnya warga di situ juga sampai berkerumun ya, jadinya macet, makin Oke, memperlambat. Dedi, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Jadi ini lokasinya itu Di mana, Bang? jauh dari kantor Pertamina, kantor besar Pertamina. waduh kan harusnya jauh. lebih cepat ya tanggap ya, karena salah satu busnya yang maksudnya Ya, cuma terlibat mereka dalam kan melihat responnya dulu. Kalau untuk pengaturan lalu lintas kan mereka nggak bertanggung iya jawab. benar-benar paling nggak menyelamatkan supir lah ya, kita kan nggak tahu kondisinya saat itu, walaupun truk besar dan ada sepeda motor, kita belum tahu nih bang ya kan siapa yang salah gitu kan, tapi Ya, kalau dan supirnya juga tadi katanya menyatakan bertanggung jawab. Silakan hubungi kantor Pertamina, Pertamina. karena kalau dia nggak menghindari iya itu keramaian ya, bakal diramaikan. ada amukan massa jangan-jangan ya kan. Aduh, mudah-mudahan masalahnya cepat terselesaikan, karena juga tadi sudah ada itikat baik dari Iya. yang menabrak. Ya begitulah bang kondisi di jalanan ya bang Tas. Kita nggak bisa prediksi, mau kalau kita hati-hati juga orang nggak hati-hati bisa jadi kan. Dan memang jalanan di sana itu bergelombang deh, karena lalu lalang truk itu kan. Oke, Jadi kondisinya memang nggak semulus yang kita bener-bener mobil-mobil bermuatan berat gitu ya. Jadi truk ya, kontainer harus lebih hati-hati kepada yes, Tribuners. buat pengguna jalan apalagi daerah Labuan ya bang. Labuan. Nah, agar berhati-hati ya. Karena kan kecelakaan ini apalagi di sana rawan sekali kecelakaan kabarnya bang. Banyak yang netizen bilang nih rawan sekali nih kecelakaan di sini. Jadi ya lebih berhati-hati nih Tribuners dan warga yang di sana. Nah, Bang Tazli, kita langsung nih top Oke, dari tadi kita belum ada ke top news hari top ini 3 ya. news today-nya. Yang pertama nih Bang, aku mau kasih tahu tentang penyelundupan sabu. Wah, ini terus nih. Tahu Bang sabu? Tahu lah. Apa? Narkoba. Aku pikir mau bilang sarapan bubur ya. Ternyata dia lebih serius ya. Serius ini. Iya, nama Ini terkait nasib bangsa ini. Bang mau nyalon Bang. Nyalon di salon mana maksudnya? Nyalon. Sabu Bang. Kita Iya. tahu sendiri ya, dan Tribuners mungkin juga udah tahu ya, efek negatif sabu ini banyak sekali kan. Banyak lah. Nggak ada efek- nggak ada positifnya, Bang? Nggak ada. Gara-gara- Nggak usah kita pikirkan positifnya, nggak ada itu. Tapi Bang, Abang tahu nggak Bang, kebanyakan orang pakai sabu ini alasannya ya, aku nggak bisa bilang itu positif ya. Katanya untuk menambah percaya diri Bang, benar nggak sih? Kalau jelek tetap jelek ya dia. Oh, makin iya. sabu itu. Alah, makin jelek pun mata Menambah hitam, semangat nggak Bang? kayak mayat hidup. Hah? Menambah semangat nggak? Dikuras ya semangat kita. 1 tahun ini kita pakai. Mm-mm. 40 tahun mendatang makin hilang lah semangat kita itu. Aduh ya Tuhan, demi setahun Nggak ada ya yang kan. bagus itu. Buat apa lagi ya? Tapi ini aku info ke Tribuners juga nih, biar ngerimain ya, biar kita semakin sadar bahwasanya sabu itu benar-benar say no lah tuh narkoba, say no tuh sabu, benar-benar yang nggak baik buat tubuh kita karena banyak banget efek negatifnya. Ya Bang, yang pertama bikin kecanduan. Ada zat adiktif di dalamnya tentu Pasti, ya Bang ya. iya.
dan menurunkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Ya kan, Bang? Miskin gitu. Miskin lah, Bang. Kalau udah candu mau beli terus jadinya miskin. Ya Orang kan? kaya nyabu jadi miskin. Iya, orang- miskin nggak tahu diri. Orang miskin nyabu jadi tingkat kriminalitas tinggi. Iya. Pasti dia ngerampok atau apa gitu kan. Dan bisa kena infeksi berbahaya katanya, Bang. Apa itu? Infeksi berbahayanya kayak hepatitis A, C atau HIV. Iya. Iya kan, pengguna sabu pakai apa? Bisa pakai jarum suntik, bisa pakai ini ya, Bang ya. Sabu gimana sih? Aku nggak pengguna sabu sih, jadi nggak tahu. Pokoknya itu infeksi berbahayanya. Dan perubahan pada tubuh dalam jangka pendek dan panjang. Perubahan tubuh, Bang, menyusut. Ya, kurus kering ya kan. Iya kan. Terus abis itu banyak lagi sebenarnya, Bang, merusak kesehatan mental. Nah, tapi hubungannya sama ini kasus sabu itu Nah, tadi? ini ada penyelundupan 57 kg sabu seberat badan aku nih kayaknya ya. Karena 8 personel Polres Tanjung Balai yang terdiri dari 3 personel Ditpolair dan 5 personel Satres Narkoba Polres Tanjung Balai terpaksa berurusan nih Tribuners dengan bidang propamnya Polda Sumut. Oh, Nah. mereka tersangkut Iya, kasus. penyelundupan dan karena ke-8 personel ini diduga ada Diduga kaitannya penyelundupan 57 kilo sabu di Sungai Lunang, Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Nih, kalau mau lihat videonya nih, Tribuners bisa lihat nih kan, gila banyak banget ya, Bang. Banyak sekali. Nah, Jadi mungkin dari proses penyelidikan lanjutan diduga ada keterlibatan oknum mm-mm. polisi di situ. Tuh, paparan ya, Bang ya. 57 tadi. 57 kg tuh. Dan menurut Kasubdit Penmas, oh ini Kapolda masih ngasih keterangan nih, Bang. Nih. dan pengungkapannya Suaranya kedengaran nggak sih ke Tribuners? Jenderal. Enggak ya? Ini waktu paparan kemarin waktu penangkapan. Oke. Kemudian tindak lanjutnya diketahui diduga ada 8 personel terlibat. Hari ini sebagaimana kita tahu tadi saya sudah mengatakan hasil pengungkapan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi yang diungkap oleh jajaran Polres Asahan yang jumlahnya sebagaimana saya sampaikan kurang lebih ada 57 kg sabu dan 5.000 butir ekstasi. Nah, itu tadi dia. tuh kan, Bang. Dan ada juga penjelasan dari Kasubdit Penmas Polda Sumut AKBP MP Nenggolan. Dia bilang ke-8 personel Polres itu masih dimintai keterangan ini, Bang Tas. Nah, Masih. gimana kita nggak pesimis Mm-mm. bahwasannya sabu ini bisa diberantas kalau Iya. petugasnya sendiri ternyata diduga terlibat. Iya, pemberantasnya terlibat juga, walaupun masih dugaan ya, kita masih ya ampun, Bang. Jadi Dan netizen ini juga kan bukan kali ini aja kan? Mm-mm. Tapi kata Pak Nenggolan ini, dia sih tidak merinci lebih lanjut ya. Tapi apakah ke-8 orang ini terlibat langsung atau hanya sebagai backing gembong narkoba di kawasan Asahan dan Tanjung Balai? Belum tentu sebagai otak pelakunya ya. Siapa tahu jadi backing. Dan tim Polda Sumut sampai saat ini masih merahasiakan identitas ke-8 personel itu, Bang. Waduh. Mudah-mudahan benar-benar ditindak. Kalau memang ternyata benar Mm-mm. ter Langsung tindak tegas ya, Bang. iya. Dan ini Copot lah. langsung lah selesaikan ya kan, masa pemberantas ikut dalam ini. Dan ini, Bang, ada sedikit kronologinya bagaimana penemuan sabu itu. Awalnya itu ada temuan sabu seberat 57 kg di Sungai Lunang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan pada hari Rabu 19 Mei lalu. 19 Mei ulang tahun aku loh, Bang. Dan dia menemukan sabu itu, ya Tuhan kok rusak ya, siapa sih ini? Dan Rusak momen saat itu 2 orang pelaku yang diduga merupakan kurir berhasil melarikan diri. Dan sabunya ditinggal, Bang, di atas sampan. Wah, Karena jackpot. udah kecium nih. Sebenarnya jackpot nih kan. Oh, diapain nih sabu gitu kan? Ini bakal ketahuan, ditinggalkan. Iya, dan berdasarkan hasil penyelidikan kasus yang temuan sabu ini disinyalir ada kaitannya di Tribuners dengan oknum petugas di Polres Tanjung Balai. Aduh, Abang gimana nih kalau tiba-tiba nemuin sabu 57 kilo, Bang? Aku cuekin aja. Karena sebenarnya Abang butuhnya cuman berapa, Bang? jangan sampai lah. Aku jangan butuhnya sampai. 60 kilo sih, karena ada 57 males lah, kurang 3 kilo gitu ya kan. Ya Tuhan, kayak nemu duit. Ya berarti Oke, ya. kayaknya ada kabar nih dari Arjuna Mm-mm. terkait Kabar apa nih, Bang? terkait berita Mm-mm. seorang santri yang meninggal di pondok pesantren. Oke,
sebenarnya ini termasuk ini ya Bang, berita Ah, kita, termasuk berita kita kita. juga nih, salah satu berita kita. Tapi kita langsung tanyain ini ke Arjuna. Silakan Arjuna Baik, selamat laporannya. sore. Selamat sore Medan. Selamat sore. Mbak Yuta dan selamat sore juga Bang Tajli. Siap. Ya, saya masih sedang berada di lokasi, tepatnya di lokasi Mm-mm. diduga terjadinya penganiayaan terhadap seorang santri. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut, kita lihat-lihat dulu Mm-mm. kondisi di lokasi terkini. Di sini sudah Sepi ya dipasang polis Juna line. ya, sudah ada polis lain ya, sepi ya Ya, kondisinya. sudah ada polis line. Nah, saya jelaskan berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, Mm-mm. disinilah tempat penganiayaan yang diduga dilakukan penganiayaan oleh kakak senior terhadap santri bernama Fukron, warga Aceh Tamiang. Oke. Nah, saat ini proses hukumnya sedang berjalan di Polrestabes Medan. Nah, rencananya tadi pukul 10 seharusnya sudah ada rekonstruksi untuk menemukan titik terang kasus ini. Namun hingga kini, hingga menjelang malam, belum ada tanda-tanda akan dilakukan prarekonstruksi meski sudah dipasangi garis polisi seperti itu. Oke. Nah, perlu saya jelaskan juga, kejadian itu berlangsung antara jam makan malam menuju tidur pada Sabtu kemarin ya. Mm-mm. Iya. Pada Sabtu Sabtu kemarin. malam ya. Oke. Sabtu malam. Nah, uniknya tidak ada pengawasan terhadap kegiatan itu. Cuman alasannya dari pihak yayasan yang kami peroleh tadi, katanya itu bukan lagi jam kegiatan pendidikan atau bahkan kegiatan ekstra. Jadi sudah di luar jam ini ya, jam kegiatan belajar Sudah di mengajar luar. ya. Kondisi pesantrennya gimana pasca kejadian ini? Kalau kondisi pesantren memang berjalan sebagaimana mestinya, seperti santri-santri tadi, ada yang puasa Senin Kamis, Mm-mm. itu mereka sudah berbuka, dan seperti inilah setiap harinya kondisi meski ada kasus yang terjadi kemarin. Juna, itu kalau bisa diceritakan, itu lokasi penganiayaannya itu tempat apa itu? Nah, ini dia namanya. Ini biasa aula dipakai untuk tempat wisuda, tempat Aula kegiatan-kegiatan untuk kegiatan ekstra, juga kegiatan tempat bermain atau berkesenian, begitu. Hanya saja di malam minggu kemarin, santri asal Aceh itu yang dianiaya dibawa ke sini. Oke. Tadi kami juga sudah mewawancarai langsung ayah korban. Jadi ayah korban berharap supaya kasus ini menemukan titik terang dan penegak hukum bisa Memberikan yang hukuman yang memberikan setimpal keadilan. ya. Harus menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Yes, benar. Dan Arjuna, ada hal yang unik juga. Gimana? Apa Ya, tuh? Bang Tajli silakan. kira-kira itu ada pengaruh atau ada problem senior junior antara pelaku dan korban? Ya, informasi yang kami peroleh di lingkungan pesantren ini memang dipicu dari antara senioritas dan junior. Oke. Hanya saja ini sudah sangat jauh antara, kalau dia di pendidikan biasa kan antara SMA dan SMP. Jadi pelakunya setara dengan kelas 2 SMA dan korbannya kelas 2 SMP. Begitu. Cukup jauh sebenarnya ya. Biasanya kan kalau ada yang Jauh. Dendam egoisme, gitu. iya egoisme Biasa senior, beda 1 tahun aja. 1-2 kan. tahun gitu. Satu Iya, jenjang. kalau untuk senior junior. Juna, ini pelakunya satu orang atau beramai-ramai? Hingga saat ini yang ditetapkan menjadi tersangka sudah ada 1 orang, dan sejak malam minggu kemarin sudah ada 17 orang saksi dari korban atau pelaku yang diperiksa Kuta Limbaru. Namun untuk kronologis kejadiannya, pihak daripada pesantren masih enggan menyebut seperti apa. Mereka mengaku hanya menyerahkan sepenuhnya ke
penanganan ini ke polisi. Iya, pihak kepolisian. Seperti itu. Oke. Tapi ada satu hal yang unik juga bahwa penganiayaan, pemukulan itu juga ternyata sudah sering terjadi di ruang lingkup pesantren khusus yang di sini. Informasi itu tadi kami dapat dari ayah korban langsung karena menurut ayah korban sebelumnya si korban ini sudah sudah melaporkan kejadian yang dia alami kepada ayahnya dan dia meminta dipindahkan dari pesantren. Ayahnya sendiri juga sudah berencana memindahkan korban karena untuk melanjutkan pendidikan ke kelas 3 sehingga tanggung untuk dipindahkan dan menunggu naik dulu ke kelas 3 seperti itu. Namun tidak diduga-duga kejadian sudah terjadi. Dan ternyata sebelumnya sudah ada aduan nih dari korban. Berarti sudah ada konflik yang panjang. Iya, tapi mungkin tanggung juga ya Bang, setahun lagi nih gitu ya kan. Tapi banyak juga kasus-kasus di dunia pendidikan gini ya Bang, kekerasan di dunia pendidikan. Kalau harusnya dia di asrama rentan terhadap itu. Harusnya dunia pendidikan kan lebih ramah ya, apalagi asrama ya, kita melepas anak di situ kan. Oke, Arjuna, terima kasih laporannya. Tetap jaga protokol kesehatan ya Arjuna. Saya pakai masker. Yap, sehat, selalu sehat. Makasih Mbak Yuta, makasih. Yap. Nah, itu tadi Tribuners, sebenarnya top 3 news yang kedua mengenai itu tadi Bang, kematian santri berinisial FW. Kan sudah dibilang Arjuna ya, tapi pesantren apanya belum tahu nih ya. Pesantren Darul Arafah Raya, Kota Limbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, pimpinannya ini sendiri Bang, Bapak Ustadz Harun Lubis. Memang juga udah mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi didasari masalah pribadi. Itulah tadi ya Bang kata Juna, benar. Senioritas, junioritas gitu kan. Aduh, dan benar penganiayaan itu dilakukan oleh pelaku berinisial APH 17 tahun pada Sabtu 5 Juni dan terjadi di luar asrama namun masih dalam areal pesantren. Berarti masih dalam di aula. Iya, di aula tadi ya. Pokoknya masih dalam lingkup inilah ya. Dunia pendidikan ya. Aduh, disayangkan sekali sih kasus-kasus seperti ini ya. Jadi khawatirnya nanti keluarga, orang tua jadi enggan melepaskan anaknya gitu kan. Kita berharap kasus ini kasus yang terakhir lah, jangan sampai terulang kembali dan pengawasan dari pesantren agar lebih diperketat. Iya, dan ada informasi tambahan ini Bang. Yang berhasil dihimpun reporter kita, peristiwa pemukulan itu dilakukan pelaku ke bagian dada korban hingga tersungkur. Kayaknya bagian vital nih ya Bang ya. Dada, kepala ya Bang. Mungkin ya kan dia mungkin nggak menyangka juga, mungkin mau ngasih efek jerah nih biar si juniornya ini nggak macem-macem, tapi kalau dia menyentuh organ vital bisa jadi berujung kematian. Betul. Ya, pelajaran nih buat ini kita dunia, maksudnya gimana ya di pesantren ya Bang khususnya ya, yang punya yang ada asramanya, diperketatlah untuk ininya pengawasannya, karena walaupun memang sudah habis jam belajar maunya ya tetap ditertibkan ya Bang, tidak boleh berada di lokasi yang bisa dipantau. Iya, dan tidak boleh lagi melakukan kegiatan-kegiatan di luar ini gitu. Jangan sampai lengah. Iya, istirahat lah. Aduh, sangat kita turut berduka nih buat keluarga korban, semoga memperoleh keadilan yang seadil-adilnya tadi. Oke Bang Tazli, itu tadi agak serem-serem berita kita Bang. Beritanya tabrakan. Gak bisa bikin sampai haus aku Bang, menguras energiku ya kan. Nyamin dodes seger jadinya. Berita tabrakan, udah gitu, waduh, berita pembunuhan ini erupsi Sinabung. Kita nggak ada berita-berita yang agak membuat. Kayaknya berita terakhir agak-agak bikin gimana gitu. Berita sangat penting sejagat raya ini. Aku tahu kalau Bang Tajli bilang berita penting sejagat raya pasti berita artis nih. Ini diem-diem nih, ini gibah ya. Gibah online ya kan. Aku kasih tau nih Bang ke Tribuners Bang. Top 3 news kita yang ketiga ini adalah tentang Rizky DA, Dangdut Academy. Iya, ngikuti ya Bang. Iyalah. Rizky DA yang ini yang kembar itu ya Bang. Iya, sebenarnya aku kecewa dengan sikap saudaraku ini. Saudara. Semua diakuin. Saudara dari mana? Nenek jauh sih. Nenekku sama nenek dia kakak adik. Bukan sama-sama nenek-nenek. Bukan, mungkin dia pun nggak tahu aku saudaranya. Iya. Apalagi udah jadi artis kan, siapa lo gitu ya kan? Medan dia kan. Oh iya Bang. Langkat atau Medan gitu, pokoknya orang Melayu. Orang Melayu ya. Walaupun agak jauh ya Bang. Entah berapa nenek sudah ya kan yang dilalui. Bener, serius ini? Serius. Wah, saudara artis nih agak-agak bisa lah Bang.
ya kan? Iya. Tapi Pansos. aku entah kapan jadi artis. Pansos ya kan. Nah, ini kasusnya Bang. Rizky DA katanya sempat tantang tes DNA. Tapi kemarin pas dia nantang, tapi sekarang terlihat mengunjungi buah hatinya Bang. Oh, Hasil udah pernikahannya sadar, dengan Nadia Mustika Rahayu. Waduh. Dan aksi Rizky DA ini yang ketemu mantan istri atau Ya, belum sih? mantan istri. Mantan kan ya? Sudah Karena mantan ya? Kemarin diceraikannya. Iya, mantan istrinya Nadia ini dan anaknya menyorot perhatian netizen. Tahu lah netizen ya kan. Ih, kemarin nantang-nantang tes DNA. Ini dilihat juga gitu ya kan. Iya. Buang duit kayaknya ya Bang ya. Mahal kan ya? Termasuk netizen juga ini kayaknya sama bentuk ucapan. Aku pakai akun lain Bang. Komen ya kan, takut ya kan. Nah, karena infonya di sini saat Nadia Mustika masih hamil kemarin, Rizky DA sempat ngotot ingin tes DNA. Waduh. Ternyata Perasaannya ya. Setelah lahir Dan iya kan dia meragukan anak kandungnya kan, tapi setelah lahir perlakuannya itu berubah katanya Bang. Karena Selasa 13 April lalu, tepat di hari pertama puasa ya kan, Nadia Mustika kan melahirkan anak pertamanya laki-laki gitu kan. Dan diberi nama Baihaqi Syaki Ramadan. Oh, karena bulan Ramadan ya, ya bagus kan. tuh. Bagus benar. Dan sang bayi pun sempat menuai perhatian netizen karena wajahnya sangat mirip sekali. Bener Bang. Terus dia ngapain tes DNA? Iya, kan belum keluar kemarin tuh kan, belum keluar. Dia ini bukan aku ayahnya nih. Rupanya pas keluar mirip. Iya, kok gitu sih ya? Karena dalam kondisi hamil tuh janganlah ditambahi beban psikologis Iya. kan. Jangan sujon lah. Sehingga banyak netizen ini waktu lihat foto babynya yakin bahwasanya bayi Nadia Mustika itu adalah anak biologis tuh kan, buang-buang duit kan. Terlanjur udah cerai pula. Terlanjur udah cerai tuh gimana ya? Tapi waktu lagi hamil tuh bisa cerai Bang. Harusnya enggak sih. Iya kan, Nggak boleh abis dong, masa harusnya. iddah kan. Pengalaman Abang? Enggak ya, amit-amit Bang. Iya, enggak ya. Dan akhirnya kepada Iis Dahlia, Rizky DA mengaku akan siap bertanggung jawab jika benar kalau anak yang dikandung Nadia Mustika adalah anak biologisnya. Bertanggung jawab moral lah ya. Iyalah, Moral kalau material, besarnya. ya kan? Jangan lupa uang bulanan tiap bulan ya kan. Terus ada nggak fotonya nih? Ada nih Saya kayaknya nih. Penasaran juga. Boleh nggak ditampilin nih fotonya? Foto babynya kan ya Bang. Nah, kita sama-samain yuk. Mirip kali memang. Kita sama-samain yuk. Iya. Nah, ini Nah, zoom kan ya. mirip. Imut-imut gitu. Imut-imut gitu, padahal dia pakai masker loh Bang. Kayaknya sih Mirip. kalau netizen ini kan Bang, semua pakar Bang. Aku kan ahli anak juga. Iya anak ya. Mirip. Iya kan? Iya. Dan sekarang Bang Rizky cakep kali ya. Aduh. Hidungnya mirip. Iya. Apa namanya, bibit unggul nih Bang. Dan katanya sekarang Rizky DA ini pun sudah mengakui bahwa bayi yang dikandung Nadia Mustika adalah betul anak kandungnya. Dari hasil tes DNA. Iya, dan terlihat juga ya ketika itu Rizky DA pergi ke Bandung katanya, jumpain Nadia Mustika sama babynya. Ya, sayang kali lah nggak diakui anak Bang, ganteng gitu. Ya kan? Tapi Abang ngakuin nggak lah ya. Istrinya cakep, bapaknya ganteng. Aduh, janganlah ada konflik-konflik kayak gini lagi Tapi ya. katanya ya kalau untuk rujuk kembali belum tahu. Tapi kalau untuk menanggung jawab anaknya akan ditanggung jawabin. Ya, sebagai seorang ayah ya kan. Tanggung jawabnya jangan sampai lepas, bahkan sampai anak itu, kalau wanita sampai anak itu menikah. Ya kan? Karena tanggung jawabnya beralih kepada sang suami. Ya. Waduh, wise sekali ya gue ya. Belajar Harus lagi. Harus lagi ya Bang. Abang aku tahu habis bahan ya Abang ini. Oke, itu tadi ada yang mau kita ulas lagi nggak mengenai si Rizky nih? Padahal dia sempat ini ya Bang, apa namanya, viral-viral gitu karena dia menikah ya kan, Lesti ditinggalin. Heboh lah kemarin, Lesti. heboh mau nikah, tiba-tiba habis nikah selang Langsung berapa? Paling sebulan itu. Beberapa bulan aja, langsung cerai. disayangkan sekali ya. Ya ampun, udah bikin, atau jangan-jangan ada unsur ini supaya viral. Menurut Abang, masa langsung diceraiin sih Bang? Pansos gitu. Iya, Enggak. memanfaatkan momen ini kan? Enggak juga ya? Malu lah dia kalau pansos dengan cara kayak gitu. Iya, terserah lah ya, terserah dia lah ya. Yang penting semoga ini ya bener-bener Rizky DA bertanggung jawab penuh moral material sama anak dan ibunya. Ditanggung jawabin nggak sih? Tanggung jawabin nggak? Tanggung jawab lah Bang, Nggak kan tahu. ngurus pokoknya sama anaknya lah. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi nih sama rumah tangga artis lainnya. Kacau kali rumah tangga artis Bang. Iya, harusnya dia menjadi contoh kan. Iya, karena public figure kan. Terus ngapain pula kita pikirin? Iya. Tutup Tapi aja. saudara Abang. Ah, dia pun nggak tahu ya.
Aku saudara dia. DM lah, bro. Aku saudaramu. Siap. Oke lah Tribuners, kita ada setengah jam lebih nih, udah menjelang malam juga nih ya kan, bukan jadi selamat sore lagi. Kita akhiri selamat sore Medan ini dengan tadi sudah selesai berita terakhir, berita selebritis seperti biasa. Pilihan Bang Tazli itu kalau berita selebritis ya kan. Iya. Jangan lupa untuk tetap nonton Selamat Sore Medan dari hari apa Bang? Senin sampai Jumat pukul 17 WIB. Kecuali hari Senin jam 6 mungkin ya, karena ada hari Tebas. Senin kita undurkan 1 jam. Iya. Dan jangan lupa follow Instagram Tribun X Channel, Tribun Medan Daily, dan TikToknya Tribun Medan Daily. Supaya Instagram Tribun IO Medan juga kalau Oh, iya. kalian mau bikin event-event organizer Supaya event ketinggalan informasi Yes. program dari kita ya. Dan yang terakhir tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. iya. Dan yang terakhir lagi banyak banget yang terakhirnya. Follow akun Instagram Bang Tazli @tazli_muhammad. Follow juga akun Instagram Yuta. Nasution. Yuta_Nasution dan yang krunya lah ya, pandai-pandai lah ya nampilkan kredit title setelah ini. Iya. Jangan Oke. nunggu disuruh-suruh lagi. Iya benar. Oke. Kita pamit. Saya Yuta Nasution Saya Tazli Muhammad. dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Selamat sore Medan. Medan.